Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 2 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 271 mengunjungi sekolah Jade Maiden. Yan Ruyu. Mata Chu Feng berbinar, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan di wajahnya. Dia pernah mendengar tentang sekolah Jade Maiden, jadi dia secara alami tahu tentang Yan Ruyu. Yan Ruyu adalah kecantikan yang tiada tara, dia terlihat seperti peri dalam cerita, dia telah memikat banyak pria ketika dia masih kecil, dan bahkan wanita tergerak oleh kecantikannya, dan baru kemudian dia mendapatkan gelar gadis dalam lukisan itu. Selain itu, Yan Ruyu ini adalah seorang jenius seni bela diri, meskipun dia bukan lagi seorang gadis muda, tetapi dia baru berusia 19 tahun, tetapi dia sudah memiliki seni bela diri hitam tingkat kelima, dan dia adalah salah satu tokoh yang luar biasa. Generasi muda di Qingzhou. Namun, apa Chu Feng penasaran adalah bahwa murid-murid dari sekolah Jade Maiden bangga dan sombong sebagai murid nomor 1. Yan Ruyu tak tertandingi di sekolah Jade Maiden, tidak peduli dalam hal kultivasi atau kecantikan seperti Dewi adanya. Bagaimana mungkin wanita seperti itu bertunangan dengannya? Meskipun sekolah Azure Dragon saat ini sudah menjadi sekte kelas 1, Chu Feng tahu bahwa sekolah Azure Dragon dan sekolah Jade Maiden tidak dapat dibandingkan sama sekali. Gelarnya sebagai murid nomor 1 sekolah Azure Dragon masih sangat ringan, dan saya khawatir dia sama sekali tidak bisa dilihat oleh Yan Ruyu. Itu tepat di mata orang. Nak, apakah kamu tidak meragukan kata-kataku? Melihat wajah bingung Chu Feng, Li Changqing tersenyum. Sejujurnya, murid ini sangat ingin tahu tentang bagaimana kepala sekolah melakukannya, tanya Chu Feng sambil tersenyum. Sejujurnya, ketika saya masih muda, saya juga seorang pemuda yang tampan dan tampan. Saya sebenarnya memiliki hubungan dengan kepala sekolah Jade Maiden. Saya tidak akan pernah melupakannya, dan saya belum pernah menikah. Pertanyaan Chu Feng, Li Changqing melambaikan lengan bajunya, membual tentang masa lalunya yang genit tanpa ada kesopanan. Dan melihat penampilan Li Changqing yang hancur, Chu Feng hampir tidak bisa membayangkan bahwa dia adalah anak lelaki yang tampan ketika dia masih muda, tetapi dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, kepala sekolah, apa yang terjadi kemudian? Kemudian, berita bahwa sekolah Azure Dragon saya menjadi sekte kelas 1 ketika berita itu keluar, dia mengirimi saya surat, berharap Anda dapat membentuk aliansi dengan sekolah Azure Dragon saya, dan Anda dapat bertunangan dengan Yan Ruyu meskipun kami berdua tidak bisa berkumpul. Dia berharap aku bisa menikah dengan muridnya yang paling menjanjikan, kata Li Changqing. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng tidak bisa menahan nafas, dan memandang Li Changqing dengan hati-hati lagi, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Li Changqing mampu membuat kepala sekolah Jade Maiden tidak pernah lupa, jadi Chu Feng berkata dalam takjub. Saya tidak berharap Tuan memiliki pesona seperti itu. Kamu bocah, apa maksudmu? Apakah kamu meragukan pesona Tuan ini? Melihat ekspresi tak terduga Chu Feng, Li Changqing sangat marah, dan kemudian berkata, bersihkan, mari kita pergi hari ini. Kemana kita akan pergi? Chu Feng bingung. Aku akan mengajakmu untuk melihat apakah wanita yang terpesona oleh lelaki tua itu masih tergila-gila padaku sekarang. Ngomong-ngomong, biarkan kamu bertemu dengan tunanganmu, Yan Ruyu, jawab Li Changqing. Kamu tidak perlu membersihkan, ayo pergi sekarang. Chu Feng bersiul ke langit setelah mengatakan itu, dan segera, elang botak kelas atas Xiao Bai muncul di udara dan terbang turun, dan Chu Feng juga melompat ke udara, melompat di atasnya. Anak ini, kamu sangat tidak sabar. Melihat ini, Li Changqing menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu dia juga melompat dan meraih elang botak. Tua dan muda dari sekolah Azure Dragon bergegas menuju sekolah Jade Maiden. Sekolah Jade Maiden terletak di pegunungan kecil, tetapi pemandangannya sangat indah, dengan pegunungan tinggi, air mengalir, pelangi,
dan awan serta kabut di puncak gunung. Sekolah Jade Maiden ini dibangun di atas pegunungan, dan jalan mendaki gunung tersebut sangat terjal sehingga orang biasa tidak dapat mendakinya. Oleh karena itu, jika Anda ingin bergabung dengan sekolah Jade Maiden, Anda harus memiliki master dari seni bela diri untuk memimpin. Kecantikan. Sekarang, sudah dekat dengan konferensi 100 sekte. Sebagai 5 eksistensi teratas dari sekte kelas 1, sekolah Jade Maiden secara alami ingin melangkah lebih jauh dalam konferensi 100 sekte tahun ini. Para murid dan tetua elit sedang bersiap untuk pergi ke konferensi 100 sekte. Meskipun hanya ada beberapa orang yang dapat menonjol dalam konferensi 100 sekte, akan selalu lebih menyelamatkan muka untuk memilih beberapa murid yang luar biasa untuk membantu. Tetapi pada hari ini, seekor elang botak jatuh dari langit dan langsung memasuki area inti dari sekolah Jade Maiden. Hal ini membangkitkan kewaspadaan yang tinggi dari sekolah Jade Maiden, dan murid serta tetua yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dengan agresif. Kamu siapa? Sekolah Jade Maiden melarang laki-laki masuk. Apa niatmu untuk menerobos masuk sekolah Jade Maiden? Memang tempat suci yang didambakan semua pria di Qingzhou. Belum lagi para murid perempuan muda, semuanya mereka pamer, bahkan para tetua. Tak satu pun dari mereka tampak seperti wanita tua. Meskipun tahun-tahun telah meninggalkan bekas di wajah mereka, terlihat bahwa mereka pasti cantik ketika mereka masih muda. Benar-benar mengecewakan. Kupikir ini dikenal sebagai sekolah Jade Maiden yang mengumpulkan keindahan Qingzhou. Ternyata mereka hanya orang biasa. Tak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Roro dan Xiaomei kecilku. Tentu saja, mereka bahkan lebih tak tertandingi dengan Nyonya Ratuku. Kentut, yang termasuk keluargamu, berani menyerang Ratu, dan Ratu akan mengebirimu. Namun, sekelompok besar wanita cantik sulit untuk masuk ke mata Chu Feng, tapi meski begitu, mata Chu Feng masih memotret, fokus pada bagian wanita yang menonjol dan kaki putih yang indah di bawah rob. Apa yang kamu lihat, cabul kecil? Dan kemudian aku akan menggali matamu. Dengan tatapan tersembunyi Chu Feng, dia melihat keindahan dari sekte Jade Maiden, wajah mereka memerah, menunjuk Chu Feng dan memarahinya. Yo, jangan biarkan aku melihatnya. Jika kamu tidak membiarkanku melihatnya, kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu menunjukkan begitu banyak, itu hanya untuk dilihat orang. Chu Feng meringkuk bibirnya dan terlihat lebih dengan kejam. Kamu, Tuan Tua Azur Dragon Sekte Guru, Li Changqing, datang ke sini atas undangan kepala sekolahmu. Melihat ini, Li Changqing buru-buru berdiri, dan pada saat ini dia juga berkeringat deras, karena dia menemukan bahwa Chu Feng benar-benar pembuat onar. Jika dia tidak mengumumkan keluarganya, saya khawatir itu akan menyebabkan pertempuran besar. Kepala sekolah dari sekte Azur Dragon? Mungkinkah cabul kecil ini milik kakak senior Yan? Mendengar kata-kata ini, semua orang di sekolah Jade Maiden terkejut, dengan mulut terbuka lebar, dan mereka menatap Chu Feng dengan tatapan yang tak terbayangkan. Karena mereka semua tahu tentang pernikahan antara sekolah Jade Maiden dan sekolah Azur Dragon, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang akan menikahi Yan Ruyu akan menjadi anak nakal yang mesum. Meskipun rasanya sulit dipercaya, setelah mengetahui identitas Li Changqing dan Chu Feng, para tetua dari sekolah Jade Maiden tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru mengundang keduanya ke aula utama sekolah Jade Maiden. Sebelum melangkah ke aula utama, gadis paruh baya yang anggun, dengan cepat memimpin sekelompok wanita cantik, berjalan keluar dari aula utama, dan menyapa mereka dengan cepat. Bab 272 tidak ada cara untuk mundur. Wanita ini memiliki sosok yang baik dan penampilan yang baik, terutama temperamen mulia di tubuhnya yang tidak ada bandingannya dengan semua wanita yang hadir. Yang paling penting adalah bahwa pada wanita ini, Chu Feng merasakan aura kuat yang tidak kalah dengan Li Changqing. Wanita ini adalah master dari tingkat ke-8 Xuanwu.
Dan ketika wanita ini muncul, para tetua dan murid dari sekolah Jade Maiden bergegas maju untuk memberi hormat, yang memberitahu Chu Feng bahwa ini adalah raja dari sekolah Jade Maiden. Tapi yang paling mengejutkan Chu Feng adalah bahwa pada saat ini, seorang wanita paruh baya dengan kekuatan dan kecantikan, patriark dari sekolah Jade Maiden yang agung, sedang menatap Li Changqing, seorang pria tua yang jelek, dengan emosi khusus di matanya. Setelah sekian lama, dia berkata dengan penuh kasih, "Changqing, kamu akhirnya mau melihatku." "Sial, tidak mungkin, bagaimana situasinya?" Benarkah seperti yang dikatakan Li Changqing, dia begitu terpesona oleh tuan tanah dari sekolah Jade Maiden? Pada saat ini, Chu Feng membuka mulutnya karena terkejut, karena itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Li Changqing benar, perbedaan penampilan orang benar-benar sulit dipercaya. Faktanya, tidak hanya Chu Feng yang terkejut, tetapi para tetua dan murid dari sekolah Jade Maiden bahkan lebih terkejut. Setelah itu, kepala sekolah Jade Maiden secara khusus menyelenggarakan perjamuan untuk menghormati Chu Feng dan Li Changqing. Chu Feng duduk di samping Li Changqing, dan ketika orang lain tidak memperhatikan, dia diam-diam berbisik ke telinga Li Changqing dan berkata, "Safran Tuhan, kamu sangat luar biasa. Anda mengatakan bahwa ketika Anda masih muda, Anda memiliki hubungan dengan tuan dari sekolah Jade Maiden, jadi mungkinkah Anda merebut hatinya ketika dia masih kecil?" Alasan? Karena keduanya kesenjangan usia ini terlalu besar. Li Changqing adalah pria tua kecil standar dan kepala sekolah Jade Maiden, meskipun dia tidak lagi muda, hanya setengah baya, dan dia adalah orang kaya. Dipertahankan satu sulit bagi Chu Feng untuk membayangkan kapan mereka berdua memiliki keterikatan emosional mereka. "Kamu bocah, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu tidak tahu bahwa seni yang mendalam yang dipraktikkan oleh sekolah Jade Maiden sangat istimewa? Selama kamu tidak kehilangan keperawananmu, kamu bisa awet muda selamanya. Jadi, jangan lihat tuan muda dari sekolah Jade Maiden, tapi faktanya, itu hanya 2 tahun lebih muda dariku." Li Changqing menjawab dengan tenang. "Sialan, ini sangat luar biasa." Chu Feng sangat heran. Dia tidak mengira ada seni yang begitu mendalam di dunia. Dia benar-benar telah memperoleh pengetahuan, tapi yang paling mengejutkannya adalah bahwa tuan dari gadis giok sekte dan para tetua ini mampu menjaga diri mereka sendiri seperti batu giok selama bertahun-tahun, sangat kuat. Ini membutuhkan banyak ketekunan. Melihat obrolan pribadi antara Chu Feng dan Li Changqing, kepala sekolah Jade Maiden berpikir bahwa Chu Feng sedang terburu-buru untuk melihat tunangannya, jadi kepala sekolah Jade Maiden berkata kepada seorang murid perempuan, "Di mana Ruyu? Mengapa Anda tidak datang untuk melihat tamu?" Melaporkan kepada tuan, kakak senior yang mengatakan bahwa dia sedang tidak enak badan, jadi dia tidak akan berpartisipasi dalam perjamuan hari ini. Murid itu menjawab dengan malu-malu. "Oh." Kepala sekolah Jade Maiden berkedip dengan curiga dan tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi berkata kepada Chu Feng dengan wajah menyesal. "Keponakan Chu Feng, aku benar-benar minta maaf. Ruyu memiliki cacat fisik. Saya khawatir Anda tidak dapat melihatnya hari ini, tetapi tidak apa-apa. Pergi ke konferensi 100 sekte besok, Anda akan pergi bersama kami, dan kemudian saya akan mengatur agar Anda berdua menghabiskan waktu sendirian." "Oh, kamu sangat sopan. Aku, Chu Feng, datang ke sini untuk menemani suzerain mengunjungimu, dan tidak ada tujuan lain." Chu Feng tersenyum canggung. Chu Feng, tidak apa-apa jika Yan Ruyu benar-benar sakit. Jika dia palsu, maka dia tidak puas denganmu. Pada saat yang sama, suara Egi juga terdengar di tubuh Chu Feng. "Tentu saja aku tahu, tetapi bahkan jika dia puas denganku, aku masih harus menyukai dia." Chu Feng sangat kesal, dan kesukaannya pada Yan Ruyu berubah dari 0 menjadi negatif. Pada hari ini, Chu Feng dan Li Changqing diundang untuk menginap, dan keesokan harinya mereka mengikuti tim dari sekolah Jade Maiden ke sekolah Lingyun
untuk menghadiri konferensi 100 sekte. Untuk memungkinkan Chu Feng dan Yan Ruyu berkomunikasi lebih baik, kepala sekolah Jade Maiden secara khusus mengatur agar Chu Feng naik kereta di sebelah kereta Yan Ruyu. Chu Feng tidak tahu tentang penampilannya, dan Chu Feng secara alami tidak datang, jadi dia berinisiatif untuk meminta bertemu Yan Ruyu. Sebaliknya, Li Changqing dan kepala sekolah Jade Maiden melakukan percakapan yang sangat menyenangkan, mengobrol dan tertawa seolah-olah tidak ada orang lain di sana, membuat banyak orang terdiam. Setelah berjalan sekitar 1 hari, tim sekolah Jade Maiden juga bertemu dengan sekte lain, yaitu sekte Wujian, peringkat keempat di antara sekte kelas 1. Sekte Wujian juga diundang ke konferensi 100 sekte, dan kepala sekte Wujian memiliki permintaan kurang ajar untuk pergi dengan sekolah Jade Maiden. Karena dia tidak ingin menyelamatkan muka pihak lain, Master Sekte Giok Girl Sect tidak punya pilihan selain setuju. Namun, murid pertama Wu Jianzong, Nangong Xiao, datang ke tandu Yan Ruyu tanpa malu-malu dan meminta untuk bertemu dengannya. Pada saat ini, Chu Feng, yang sedang duduk di sebelah Yan Ruyu di tandu, tidak dapat membantu menyebarkan kekuatan mentalnya, jadi dia mendengar percakapan berikut. Maka Nangong Xiao adalah orang yang tidak tahu malu. Aku tidak ingin melihatnya, suruh dia pergi. Suara angkuh namun lembut terdengar, mungkin itu adalah Yan Ruyu. Kakak senior, saya sarankan Anda bertemu Nangong Xiao. Mengapa? Pikirkan tentang hal ini, sekarang Tuan telah mengatur agar Anda bertunangan dengan Chu Feng itu, sulit bagi Anda untuk menolak karena wajah Tuan. Tapi itu Chu Feng benda apa itu? Itu hanya kodok. Sekarang di bawah penganiayaan penguasa, dia benar-benar ingin makan daging angsa Anda. Kemudian Nangong Xiao telah jatuh cinta padamu untuk waktu yang lama, dan merupakan murid pertama Wu Jianzong. Terlepas dari kekuatan atau statusnya, dia jauh di atas Chu Feng. Jika Anda memberitahu dia bahwa Anda memiliki tunangan, dia pasti akan sangat kesal. Dengan dia jika Anda memiliki temperamen buruk, saya khawatir Anda akan menyerang Chu Feng secara langsung. Kebetulan Chu Feng ada di sini sekarang, mengapa kamu tidak menggunakan Nangong Xiao ini untuk memberi pelajaran pada Chu Feng? Biarkan Chu Feng mundur dalam menghadapi kesulitan, dan biarkan Tuan, lihat betapa tidak kompetennya Chu Feng, mungkin dia bisa berubah pikiran dan membatalkanmu kontrak pernikahan dengan Chu Feng. Apakah ini baik-baik saja? Apakah itu akan membuat suzerain tidak bahagia? Takut pernikahanmu dengan Chu Feng akan benar-benar diselesaikan turun. Kalau begitu tidak apa-apa. Sialan, kedua pelacur ini benar-benar memanggilku kodok. Chu Feng, yang menangkap semuanya di telinganya, bahkan lebih terganggu. Heh, Chu Feng, tunanganmu cukup mampu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kata Egi sambil tersenyum, yang sepertinya menambah bahan bakar ke dalam api. Tunangan kentut, dia akan menempel pada kakakku dan aku tidak akan melakukannya. Kamu ingin aku berhenti? Aku akan membiarkan dia tidak punya jalan keluar hari ini. Bab 273 tidak memenuhi syarat. Di luar kursi tandu Yan Ruyu, berdiri seorang pria jangkung dengan ciri-ciri halus. Pria itu berdiri di sini, dan bahkan murid inti dari sekolah Jade Maiden, yang selalu bangga, sangat tertarik padanya, dan ada sedikit cinta dan penghargaan di mata mereka. Karena ini adalah sekte keempat di Qingzhou, murid pertama sekte Wujian, Nangong Xiao. Di usianya yang baru 20 tahun, dia adalah seorang jenius yang melangkah ke tingkat kelima Xuanwu. Nangong Xiao menyukai tatapan mengagumi dan mengagumi para murid dari sekolah Jade Maiden. Biasanya, dia akan pergi untuk memulai percakapan dengan wanita cantik ini, tapi sekarang dia tidak berani, tetapi berpura-pura penuh kasih sayang, menatap tempat Yan Ruyu sedang duduk di kursi tandu. Shua. Akhirnya, pintu mobil yang tertutup terbuka, dan seorang wanita dengan sosok mempesona dan wajah cantik keluar. Setelah kemunculan wanita ini, semua murid perempuan dari sekolah Jade Maiden tampaknya dibayangi,
Karena wanita ini sangat tampan, dengan bagian depan yang menonjol dan punggung yang terangkat, dia memiliki payudara dan pinggang, dan sosoknya dan wajah sangat bagus terutama kulit putih, sehalus batu giok, sangat menarik. Saudari junior Baisi, apa kabar? Apakah saudari junior Yan mau menemuiku? Melihat wanita cantik ini, Nangong Xiao buru-buru melangkah maju dan bertanya. Meskipun kecantikan ini bukan Yan Ruyu, dia adalah wanita tercantik kedua di sekolah Jade Maiden. Seperti namanya, dia terlihat sangat putih. Yang paling penting adalah dia adalah saudara perempuan terbaik Yan Ruyu, jadi untuk Baisi ini, Nangong Akatsuki tidak berani mengabaikan sedikit pun. Kakak senior Nangong, sudah kubilang bahwa kakak senior yang sedang tidak enak badan dan tidak nyaman untuk bertemu orang. Namun, kakak senior yang memutuskan untuk bertemu denganmu demi ketulusan kakak senior Nangong. Baisi berkata di antara kata-kata, mengarahkan pandangannya ke kursi tandu tempat Yan Ruyu duduk. Dan pada saat ini, ketika pintu kursi tandu terbuka lagi, semua orang tidak bisa tidak mengalihkan pandangan mereka ke atasnya, karena pada saat ini, kecantikan tiada tara telah keluar dari kursi tandu dan memasuki pandangan orang. Wanita ini memiliki sosok yang baik, sebanding dengan Suro, dan wajah yang manis, sebanding dengan Sume. Dia seperti kombinasi dari Suro dan saudara perempuan. Yang paling penting adalah kulitnya lebih putih daripada kulit Baisi. Putih seperti salju, tetapi juga sedikit kemerahan. Jantungku berdetak lebih cepat, dan aku tidak bisa menahan keinginan untuk maju dan menyentuhnya. Ada sebuah ilusi bahwa jika saya bisa menyentuh gadis ini, akan sangat berharga untuk mati dalam hidup ini. Dan yang ini adalah murid nomor 1 dari sekolah Jade Maiden, Yan Ruyu. Yan Ruyu layak menjadi kecantikan nomor 1 di sekolah Jade Maiden. Ketika dia muncul, bahkan Baisi terlihat biasa-biasa saja. Tidak ada seorang pun di sini yang dapat menandingi kecantikan gadis ini. Yo, tunanganmu tidak terlihat buruk. Pada saat ini, Chu Feng bisa melihat penampilan Yan Ruyu dari celah kursi tandu, dan Egi, yang jarang, memujinya. Tidak buruk, ini jauh lebih buruk daripada Egiku. Chu Feng melengkungkan bibirnya, dan apa yang dia katakan adalah kebenaran. Meskipun Yan Ruyu ini sangat cantik, di mata Chu Feng, dia sama seperti saudari Suro dan Sume, itu hanya berlapis-lapis. Di antara wanita yang pernah dilihat Chu Feng, Dandan adalah yang paling cantik, sosoknya yang sempurna, wajahnya yang sempurna, setiap penampilan, setiap gerakan memancarkan pesona yang tidak dia miliki. Ketika dia lembut, dia adalah orang suci murni, dan ketika dia liar, dia adalah peri yang menawan. Itu tidak ada bandingannya dengan wanita di dunia ini. Tentu saja, dia bukan dari dunia ini. Setidaknya dari segi penampilan, wajah Egi hampir sempurna di hati Chu Feng. Kedua, itu harus menjadi gadis berpakaian ungu yang dia temui di pegunungan harimau putih hari itu. Chu Feng tidak bisa melupakan mata jernih gadis berpakaian ungu itu dan wajah yang mengalahkan dunia itu. Meskipun kekuatan gadis itu sangat menakutkan, dia adalah tubuh pemberian dewa yang legendaris, dia kejam dan tidak bermoral. Dia adalah orang yang benar-benar berbahaya. Tapi Chu Feng harus mengakui bahwa gadis itu adalah satu-satunya gadis yang pernah dia lihat yang bisa dibandingkan dengan Egi, dan dia benar-benar cantik di level mempesona. Selanjutnya, ada saudara perempuan Suro dan Sume. Sepasang saudara perempuan ini semenarik peri dan semanis madu. Mereka masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, tetapi mereka sama-sama menawan. Mereka adalah wanita cantik yang langka. Dan Yan Ruyu ini, meskipun wajahnya sebanding dengan Sume, dan sosoknya sebanding dengan Suro, tetapi dia hanya mengambil keuntungan dari keduanya, tetapi gagal mengungguli keunggulan keduanya hanya saja Ro dan Sume sama. Tentu saja yang bisa melakukan ini memang pantas disebut cantik. Yaitu, seorang wanita yang lebih cantik dari ratu ini, dan dia belum lahir.
Berbicara tentang penampilannya, Egi membusungkan dadanya dengan bangga. Meskipun gadis ini mungil, tetapi sepasang senjata pembunuh itu tidak sama sekali tidak kecil. Jika Chu Feng melihat adegan ini, dia pasti akan memuntahkan dua mimisan. Junior Sister Yan, sudah setahun sejak pertemuan 100 klan. Aku, Nangong Xiao, sangat merindukanmu. Melihat Yan Ruyu, Nangong Xiao tidak bisa segera mengendalikan emosinya. Dia tersenyum penuh semangat dan berjalan cepat maju, ingin untuk mendekati Yan Ruyu dan mengambil keuntungan. Hei, senior brother Nangong, pria dan wanita berbeda, lebih baik jangan terlalu dekat, apalagi senior sister yang sudah bertunangan, jadi sangat merepotkan untuk terlalu dekat denganmu. Berdiri, dia berhenti di depan tentang Nangong Xiao, dan dia mengatakan ini dengan sangat keras, dan dengan sengaja menatap kursi tandu Chu Feng, bermaksud agar Chu Feng mendengarnya. Junior Sister Bai, apa yang kamu bicarakan? Junior Sister yang bertunangan? Kapan ini terjadi? Siapa yang membuat pertunangan dengan Junior Sister Yan? Benar saja, ketika Nangong Xiao mengetahui hal ini, ekspresinya berubah drastis dan dia menjadi marah. Lagi benci, cemas dan kesal, dia bertanya. Hei, ngomong-ngomong, kakak senior yang juga sangat tidak berdaya tentang masalah ini, karena ini bukan keinginannya, tapi kehendak suzerain. Mengenai tunangan. Kakak Yan, aku yakin kakak senior Nangong telah mendengarnya, dan dia adalah murid nomor 1 saat ini, Chu Feng. Baisi menghela nafas tak berdaya. Chu Feng? Bocah dari sekte kelas 2 itu? Bagaimana dia bisa menandingi suster junior Yan? Mendengar nama Chu Feng, Nangong Xiao sangat marah sehingga wajahnya berubah ungu. Meskipun baru-baru ini, nama Chu Feng sangat bergema, tapi dia, Nangong Xiao, tidak pernah menempatkan Chu Feng di matanya sama sekali, berpikir bahwa Chu Feng hanya menggertak. Itu benar, jika kakak senior yang menikahi Chu Feng, itu akan dianggap sebagai bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Wajah Baisi penuh dengan keluhan, seolah-olah dia dipaksa menikah, tetapi Yan Ruyu berdiri di samping, tidak mengatakan apa-apa. Sepatah kata pun, tetapi melihat kursi tandu tempat Chu Feng duduk, wajahnya yang manis penuh dengan emosi yang rumit. Junior Sister Yan, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkanmu menikahi sampah sekte kelas 2 itu. Aku akan pergi dan mendiskusikan masalah ini dengan tuanmu sekarang, dan memintanya untuk membatalkan pertunanganmu dengan Chu Feng itu. Nangong Xiao bersumpah dijamin, berbalik dan pergi setelah berbicara. Apa yang kamu, dan kamu memenuhi syarat untuk membatalkan pertunangan orang lain. Tapi pada saat ini, ada teriakan keras, dan Chu Feng akhirnya berdiri. Kamu siapa? Melihat Chu Feng, Nangong Xiao Jian mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin. Kakak Nangong, dia adalah Chu Feng. Sebelum Chu Feng bisa menjawab, Baisi melangkah maju, menunjuk Chu Feng dan berkata, Kamu adalah Chu Feng. Nangong Xiao sedikit terkejut, tapi kemudian ada niat membunuh di matanya. Itu benar, aku kakekmu, Chu Feng. Chu Feng mengangkat dadanya dan meletakkan tangannya di pinggul. Sialan, kamu berani tampil di hadapanku, kamu sampah, hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk suster junior Yan, dan memberitahu kamu bahwa kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk menikahi suster junior Yan. Nangong Xiao, Zheng Chou. Menggunakan alasan untuk berurusan dengan Chu Feng, dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng akan berani memarahinya seperti ini, tapi ini hanya memberinya alasan untuk menyerang Chu Feng. Bab 274 Aku tidak bisa melihatmu. Energi mendalam yang agung terkondensasi di udara, menekan Chu Feng seperti gunung. Nangong Xiao merasa bahwa meskipun pukulan ini tidak dapat membunuh Chu Feng, dengan tingkat kultivasinya, itu benar-benar dapat membunuh Chu Feng. Itu adalah kesempatan terbaiknya untuk pamer ke Yan Ruyu,
kesempatan terbaik untuk menunjukkan kejantanannya. Dan ketika Nangong Xiao bergerak, hampir semua murid dari sekolah Jade Maiden yang hadir penuh antisipasi, dengan senyum dingin menggantung di sudut mulut mereka. Karena mereka semua memandang rendah Chu Feng dan tidak ingin Yan Ruyu menikahi Chu Feng dari lubuk hati mereka. Namun, karena wajah penguasa, tidak ada dari mereka yang berani menyerang Chu Feng, dan serangan Nangong Xiao pada Chu Feng sejalan dengan niat mereka, yang setara dengan memberi pelajaran pada Chu Feng atas nama mereka. Pada saat ini, mereka bahkan berharap Nangong Xiao akan menampar Chu Feng sampai mati, sehingga mereka merasa lebih menyenangkan, karena mereka, yang selalu bangga, merasa bahwa yang lemah tidak layak membuat rencana melawan mereka, dan membuat rencana melawan mereka adalah merayu kematian. Namun, Chu Feng jelas akan mengecewakan mereka. Tepat ketika energi yang dalam akan jatuh, Chu Feng mengangkat tangannya dan meninju, dan menyebarkan energi yang sangat dalam yang agung dalam ledakan, fluktuasi energi yang kuat mengguncang murid-murid di sekitarnya. Sekte Jade Girl mundur terus-menerus, berteriak lagi dan lagi untuk sementara waktu. Bocah itu benar-benar memblokir serangan Nangong Xiao. Pada saat ini, semua murid dari Istana Gadis Giok menjadi pucat dan wajah mereka berubah drastis. Karena mereka semua bisa merasakan bahwa Chu Feng berada di alam Yuanwu tingkat 9, meskipun kultivasi semacam ini tidak buruk pada usia Chu Feng, itu sama sekali tidak dapat bersaing dengan alam Xuanwu. Namun, Chu Feng, dengan mengandalkan basis kultivasi lapisan ke-9 Yuanwu, dengan mudah menembus serangan Nangong Xiao, kekuatan tempur semacam ini yang melintasi banyak alam benar-benar tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak memiliki pemikiran, yaitu rumor bahwa Chu Feng mengalahkan master tingkat ke-4 Xuanwu berdasarkan tingkat ke-7 Yuanwu. Mungkinkah itu benar? Nak, kamu punya beberapa trik, tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa menghentikannya lain kali. Pukulan itu gagal, Nangong Xiao merasa wajahnya hilang, kali ini dia tidak menahan lagi, dan menggunakan keterampilan bela diri tahap ke-6 yang sangat kuat. Segera setelah keterampilan bela diri itu dilepaskan, langit dibayangi, energi mendalam tirani berubah menjadi pusaran yang megah, berguling dan berputar di udara, dan akhirnya itu berubah menjadi pedang besar secara horizontal di udara. Pedang berharga ini panjangnya lebih dari 10 meter, memancarkan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya, dan pada saat ini, ia menusuk Chu Feng dari depan dengan paksaan yang mengerikan. Lihat, ini adalah keterampilan bela diri Zhenzong Wujianzong. Pada konferensi 100 sekte tahun lalu, Nangong Xiao mengandalkan langkah ini untuk menggambar dengan kakak senior Yan. Pedang raksasa yang menindas, semua orang yang hadir mau tidak mau tersentak dengan ketakutan di wajah mereka. Karena pukulan Nangong Xiao sangat kuat, di antara para murid dari sekolah Jade Maiden yang hadir, kecuali Yan Ruyu, hampir tidak ada yang bisa memblokirnya, bahkan jika Yan Ruyu bergerak, mereka hanya bisa memblokirnya, tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Hei, Chu Feng ini sepertinya sudah mati. Begitu langkah ini dilakukan, hampir semua orang merasa bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan, bahkan jika Chu Feng benar-benar berbakat dan kuat, dan dia bisa menggunakan Yuan Wuxiu untuk menghancurkan Xuanwu. Serang, tetapi mereka merasa bahwa Chu Feng sama sekali tidak dapat memblokir pukulan ini. Itu hanya gertakan. Namun, melihat pedang besar yang berisi paksaan tirani dan kekuatan menakutkan, Chu Feng tidak mengelak atau mengelak, hanya menggenggam tinjunya dan meninju langit lagi, tapi kekuatan ini pukulan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Boom! Pukulan ini bahkan membuat langit bergetar, dan ketika pukulan tak terlihat itu mengenai pedang raksasa itu, pedang raksasa yang sangat tajam itu mematahkan setiap jengkalnya, dan akhirnya berubah menjadi pecahan, tersebar di langit. Ya Tuhan, lihat cepat, keterampilan bela diri Zhenzong Wujianzong hancur berkeping-keping oleh Chu Feng itu. Melihat pemandangan ini, hampir semua orang tercengang,
Karena pemandangan seperti itu benar-benar di luar imajinasi orang, dan itu tidak lagi masuk akal. Ini bagaimana mungkin anak itu sebenarnya? Pada saat yang sama, Nangong Xiao, pemain keterampilan bela diri ini, menjadi pucat. Keterampilan bela diri ini adalah keterampilan bela diri terkuatnya, kartu trufnya. Feng dikalahkan, tetapi dia tidak menyangka akan hancur begitu mudah. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan sangat terstimulasi. Kamu ingin mengajariku pelajaran hanya dengan kemampuan kecil ini? Kamu benar-benar berlebihan. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba bergerak. Dengan kilasan sosoknya, dia datang ke Nangong Xiao seperti hantu, dan mengangkatnya kaki, menendang Nangong Xiao ke tanah, dan kemudian, di bawah pengawasan semua orang, mengangkat tangannya, menghadap pipi Nangong Xiao, dan memberikan mulut besar. Papa, papa, papa. Chu Feng tanpa ampun, satu tamparan lebih keras dari yang lain, beberapa tamparan bergabung bersama, seperti menyalakan petasan, itu benar-benar berderak, dan di antara telapak tangan Chu Feng, kepala Nangong Xiao berguling sekitar seperti mainan. Tamparan sengit Chu Feng bergema terus-menerus, dan para penonton tercengang. Belum lagi murid lain dari sekolah Jade Maiden, bahkan mata indah Baishi dan Yan Ruyu terbuka lebar saat ini, dan mulut kecil mereka sedikit terbuka. Sejak saat itu, dia benar-benar ditaklukkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Chu Feng Suo. Hal yang paling mengejutkan di dunia bukanlah yang diharapkan. Hal-hal yang tidak Anda percayai, yang menurut Anda tidak mungkin, terjadi begitu saja di depan Anda, yang paling mengejutkan Anda, karena sebelumnya, Anda tidak pernah percaya itu benar. Tetapi pada saat ini, Chu Feng melakukan hal seperti itu. Sebelum itu, meskipun kekuatan tempur menakutkan Chu Feng telah dilaporkan, tidak ada yang percaya itu benar, tapi sekarang, Chu Feng mengatakan yang sebenarnya dengan fakta. Mereka, semua ini, adalah nyata. Terlalu menakutkan. Chu Feng ini benar-benar memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Bahkan Nangong Xiao, yang bisa menggambar dengan kakak senior Yan, sangat rentan di depannya. Jadi, jika senior sister Yan melawannya, bukankah dia juga lawan? Jika senior sister Yan bahkan bukan lawannya, maka kita jauh lebih rendah darinya? Pria itu sangat menakutkan. Mungkinkah ini alasan mengapa Suzerain memilihnya sebagai kakak senior Yan sebagai tunangannya? Tampilan penghinaan dan penghinaan sebelumnya, tetapi semacam pemujaan dan kekaguman yang tak terlukiskan. Ketika mereka melihat hubungan antara Yan Ruyu dan Chu Feng sebelumnya, mereka semua memiliki semacam simpati untuk Yan Ruyu. Mereka merasa bahwa jika Yan Ruyu menikah dengan Chu Feng, itu akan seperti bunga yang tersangkut di kotoran sapi, dan mereka semua mengeluh tentang Yan Ruyu. Tapi sekarang, ketika mereka melihat hubungan antara Yan Ruyu dan Chu Feng, mereka sangat iri atau bahkan cemburu, iri bahwa Yan Ruyu dapat membuat kontrak pernikahan dengan pemuda seperti itu. Karena Chu Feng memiliki kekuatan tempur yang mengerikan pada usia seperti itu, mereka dapat sepenuhnya membayangkan betapa kuatnya Chu Feng jika dia tumbuh untuk sementara waktu. Pria muda dari sekolah Azure Dragon ini, yang bukan kura-kura mesum, hanyalah naga yang tak tertandingi di antara manusia, seorang jenius seni bela diri sejati. Dari sudut pandang mereka, dalam hal bakat, mungkin tidak lebih dari 3 orang di Qingzhou yang bisa dibandingkan dengan Chu Feng. Namun, tepat setelah semua orang menemukan kekuatan Chu Feng, mengubah pandangan mereka tentang Chu Feng, dan merasa bahwa itu adalah hal yang sangat tepat bagi Tuan Tanah untuk menunangkan Yan Ruyu dengan Chu Feng, Chu Feng berdiri dan memberikan tatapan menghinanya menyapu ke arah Yan Ruyu, dan dia berkata dengan dingin, "Jangan berkeliling memberitahu orang-orang bahwa saya adalah tunanganmu, karena Tuan Muda sama sekali tidak menyukaimu." Bab 275 Konferensi 100 Sekte. Jangan berkeliling memberitahu orang-orang bahwa aku adalah tunanganmu, karena Tuan Muda sama sekali tidak menyukaimu. Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia mengemudikan keretanya dan pergi,
hanya menyisakan sekelompok wanita cantik yang tertegun dan terkejut. Mereka, jika dikatakan bahwa Chu Feng memandang rendah orang lain, masuk akal, lagi pula, dia jenius, dia memiliki modal, tapi siapa Yan Ruyu? Dia adalah murid nomor 1 dari sekolah Jade Maiden. Dalam hal kultivasi, Yan Ruyu bisa dikatakan yang terkuat di antara gadis-gadis generasi junior Qingzhou. Dalam hal kecantikan, jika Yan Ruyu mengatakan bahwa dia adalah wanita tercantik kedua di Qingzhou, tidak ada yang berani berdiri dan mengatakan bahwa dia adalah yang nomor 1. Nyatanya, di hati orang-orang, Yan Ruyu adalah kecantikan nomor 1 di Qingzhou. Selain itu, siapapun yang mengenal Yan Ruyu tahu bahwa dia tidak setinggi wanita luar biasa lainnya, juga tidak sombong seperti wanita lain. Dapat dikatakan bahwa Yan Ruyu adalah yang paling ramah di seluruh sekolah Jade Maiden. Orang tidak percaya, faktanya begitu. Apalagi Yan Ruyu tidak pernah digosipkan berselingkuh dengan pria manapun, dan dia benar-benar menjaga tubuhnya seperti batu giok, murni dan murni. Ini juga menyebabkan hampir seluruh Qingzhou, para pahlawan muda dari berbagai sekte, semuanya tergoda oleh Yan Ruyu dan ingin menikahi wanita suci ini. Bahkan Dugu Aoyun adalah generasi muda nomor 1 di Qingzhou. Mereka semua mengungkapkan kekaguman mereka pada Yan Ruyu, meskipun dia tidak menembus kertas jendela. Semua orang tahu bahwa jika Yan Ruyu mau, Dugu Aoyun pasti akan bersedia menikahi Yan Ruyu sebagai istrinya. Tapi itu adalah wanita yang hampir sempurna, tapi Chu Feng mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, yang tentu saja membuat orang terkejut jika Yan Ruyu tidak bisa masuk ke mata Chu Feng. Wanita seperti apa yang bisa menangkap Chu Feng? Jantung? Namun, dibandingkan dengan keheranan orang lain, Yan Ruyu tidak merasa marah sama sekali. Sebaliknya, di matanya yang indah seperti bintang, ada jejak permintaan maaf. Melihat kepergian Chu Feng, dia berbisik, "Maaf, aku benar-benar tidak bermaksud mempermalukanmu, itu hanya sekte Master Situ. Aku tidak tahu apakah kamu melebih-lebihkan Nangong Xiao dari sekte ujian kamu, atau kamu meremehkan Chu Feng dari sekte Azure Dragon saya." Tak terduga, kanan. Di semak tersembunyi, berdiri 3 sosok. Mereka adalah 3 penguasa sekolah Azure Dragon, Wu Jianzong, dan Yunuzong. Ternyata berita pertarungan Chu Feng dan Nangong Xiao telah membuat mereka bertiga khawatir sejak lama. Tetapi ketika Master Sekte dari sekolah Jade Maiden dan Li Changqing ingin menghentikan mereka, mereka dihentikan oleh Master Sekte dari Wujian. Sekte mengatakan bahwa dia ingin melihat pertarungan antar junior. Mengenai pikirannya, baik Li Changqing dan Tuan dari sekolah Jade Maiden sangat jelas, dia hanya ingin Nangong Xiao memberi pelajaran pada Chu Feng, karena itu tidak hanya menunjukkan kekuatan Nangong Xiao, tetapi juga menunjukkan kekuatan sekte ujiannya. Hanya saja akhir cerita saat ini telah membuat Tuan dari sekte ujian menjadi kura-kura besar, belum lagi dia, bahkan Tuan dari sekolah Jade Maiden pun terkejut. Sekte Master Li, saya tidak berharap seorang jenius yang hebat muncul di sekte Azure Dragon Anda. Tampaknya rumor itu benar. Azure Dragon Anda akan bersinar di konferensi 100 sekte kali ini. Setelah terkejut, sekte Tuan dari sekolah Jade Maiden tersenyum. Selamat. Konferensi 100 sekte tidak hanya bergantung pada kultivasi para murid, tetapi juga tergantung pada kemampuan suzerain. Master Sekte Li, ini adalah pertama kalinya Anda berpartisipasi dalam konferensi 100 sekte ini, bukan? Kekuatan, saya hanya menasihatimu, hati-hati. Namun, penguasa sekte ujian yang telah kehilangan muka, mendengus dingin, berbalik dan pergi, dan setelah itu, dia yang tanpa malu-malu menuntut untuk pergi dengan sekolah Jade Maiden, tiba-tiba memimpin pasukan Wu Jianzong. Mereka selangkah lebih maju. Mengenai kinerja Wu Jianzong, Li Changqing sama sekali tidak menganggapnya serius. Dalam hal kultivasi, Raja Wu Jianzong hanya berada di tingkat ke-8 Xuanwu. Bahkan jika dia menyimpan dendam dan ingin bersaing dengannya di konferensi 100 sekte,
Li Changqing tidak takut padanya. Kultivasi Chu Feng yang mengejutkannya. Lagi pula, Chu Feng masih berada di tingkat ke-7 Yuanwu beberapa hari yang lalu, tapi sekarang dia berada di tingkat ke-9 Yuanwu. Terlepas dari apakah Chu Feng telah meningkatkan kultivasinya lagi, atau dia telah menyembunyikan kultivasinya sebelumnya. Tapi dia tahu bahwa Chu Feng, yang sudah sangat baik di tingkat ke-7 Yuanwu, pasti akan menjadi lebih mesum setelah tingkat ke-9 Yuanwu. Jadi dia menantikan konferensi 100 sekte ini, di mana murid nomor 1 dari sektenya sendiri akan bersinar dan memberinya kejayaan yang telah lama hilang dari sekte Naga Azur. Setelah beberapa hari bergegas, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di sekolah Lingyun, sekte nomor 1 di Qingzhou. Sekolah Lingyun ini tidak dibangun di atas gunung, tetapi di dataran. Itu adalah kota yang luas dan dibangun dengan gaya yang tidak biasa. Hari ini, gerbang sekolah Lingyun terbuka untuk menyambut pengunjung dari seluruh dunia. Karena hampir semua sekte kelas 1 dari Qingzhou tiba di sini hari ini untuk menghadiri konferensi 100 sekte yang diadakan oleh sekolah Lingyun. Sekte kelas 1 dari semua pihak telah mengirim elit terkuat mereka. Apakah mereka tetua atau murid? Basis kultivasi mereka sangat kuat, karena konferensi 100 sekte ini adalah konferensi untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tidak ada sekte, dan mereka tidak ingin menyelamatkan muka. Akibatnya, di luar sekolah Lingyun, elang botak melayang di langit, dan berbagai bendera warna-warni berkibar di tanah. Pemandangan seperti ini memang langka dan spektakuler. Namun, selalu ada pengecualian untuk semuanya dalam sesi konferensi 100 sekte ini. Hal yang aneh muncul, dan itu adalah sekte Azur Dragon yang hanya mengirim 1 suzerain dan 1 murid. Siapa itu? Aku belum pernah melihatnya di tahun-tahun sebelumnya. Apakah itu dari sekolah Azur Dragon? Dikatakan bahwa satu-satunya yang telah dipromosikan ke sekte kelas 1 tahun ini adalah sekolah Azur Dragon. Itu pasti mereka. Itu terlalu lusuh. Bagaimana sekte seperti itu bisa mendapatkan surat undangan dari konferensi 100 sekte? Intinya adalah, bagaimana mereka pergi dengan sekte pembantu Giok? Li Changqing, master sekte dari sekte Azur Dragon, kan? Mengapa dia begitu jelek? Dia berbicara dan tertawa. Dengan master sekte dari sekolah Jade Maiden di garis depan. Layanan khusus Li Changqing dan Chu Feng membangkitkan ide-ide orang, dan bendera naga hijau yang dijunjung tinggi oleh Chu Feng membuat berbagai sekte mengetahui identitas mereka. Namun, tidak peduli itu kesombongan sekolah naga Azur atau status masa lalu mereka di Qingzhou, yang lain mencemooh mereka, kecuali anggota sekolah Jade Maiden, hampir tidak ada yang menganggap tinggi mereka. Adapun Li Changqing dan Chu Feng, mereka merasa nyaman, tidak hanya mengabaikan tatapan menghina yang tak terhitung jumlahnya, tetapi memiliki percakapan yang menyenangkan dengan kepala sekolah Jade Maiden. Diputuskan bahwa jika mereka bertemu Li Changqing dan Chu Feng di konferensi 100 klan, mereka pasti akan mempermalukan mereka. Rumble. Dan tepat ketika pasukan ratusan sekte hendak masuk ke sekolah Lingyun, sekelompok orang dari sekolah Lingyun keluar. Pada saat ini, hampir semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang, karena di antara pasukan, tetapi mengumpulkan paling banyak tokoh kuat di Qingzhou. Bab 276 Kuota Spesial. Meskipun konferensi 100 sekte mengumpulkan sekte terkuat di Qingzhou, ketika anggota sekolah Lingyun muncul, momentum sekte semua pihak segera ditekan. Sekolah Lingyun layak menjadi sekte nomor 1 di Qingzhou. Apakah itu bakat para murid atau kekuatan para tetua? Mereka lebih unggul dari sekte lain, terutama karakter yang muncul di sekolah Lingyun saat ini, yang membuat orang-orang yang menakjubkan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan sosok tinggi dan rambut hitam seperti tinta. Mata lelaki tua ini seperti elang, menusuk dan bersinar. Kemanapun dia memandang, dia akan membuat orang bergidik. Dan dia adalah penguasa sekolah Lingyun, Langit Yanyang. Di kedua sisi Yanyang Tian, ada 12 lelaki tua yang mengikutinya,
Kedua belas lelaki tua ini memiliki aura yang kuat, dan mereka semua adalah penguasa Xuanwu tingkat ke-9. Sungguh luar biasa bahwa satu orang dari tingkat ke-9 sekte Xuanwu muncul di sekte lain, tetapi di sekolah Lingyun ini sebenarnya ada 12. Ini menunjukkan betapa kuatnya sekolah Lingyun dan seberapa jauh jaraknya dari sekte lain. Seberapa besar benarkah? Dan untuk 12 lelaki tua, mereka adalah 12 pelindung sekolah Lingyun yang terkenal. Selain 12 pelindung, Du Guaoyun, murid nomor 1 dari sekolah Lingyun, juga berada di sisi Yan Yangtian, orang nomor 1 di generasi muda Qingzhou masih berada di tingkat ke-8 Xuanwu, tetapi auranya lebih kuat dari sebelumnya. Sedikit. Kekuatan sekolah Lingyun sangat mencengangkan. Tidak ada sekte yang berani tidak sopan, karena sekolah Lingyun memang memiliki kekuatan yang jauh dari kemampuan mereka untuk menandingi. Namun, ketika lebih banyak orang mengagumi kekuatan sekolah Lingyun, Chu Feng, bagaimanapun, adalah mengamati kultivasi master sekolah Lingyun. Nafas yang tak terduga seperti ini, Yan Yangtian jelas bukan alam Xuanwu yang sederhana. Mungkinkah dia adalah orang yang kuat di alam Tianwu? Chu Feng terkejut, karena dia merasakan perasaan khusus di tubuh Yan Yangtian. Aku merasa bahwa dengan kekuatan mentalnya, sulit untuk mendeteksi kedalamannya. Ini bukan karena dia menyembunyikan kekuatannya dengan cara khusus, tetapi karena kekuatannya begitu kuat sehingga Chu Feng tidak dapat merasakannya. Dan kemungkinan terbesar adalah bahwa Yan Yangtian telah menembus belenggu alam Xuanwu, melangkah ke alam baru di mana dia bisa berjalan di udara, menguasai kekuatan seluruh hati, alam Tianli, dan alam Tianwu Realm. Tetapi alam Tianwu telah menghilang di Qingzhou selama ratusan tahun, dan bahkan lelaki tua Yukong tidak dapat melangkah ke alam itu. Bagaimana mungkin Yan Yangtian ini melakukannya? Tapi saat Chu Feng terkejut, dia tiba-tiba merasakan kekuatan spiritual yang kuat menyapu dan memindai posisinya. Amati Yan Yangtian. Karena Chu Feng menemukan dengan takjub bahwa di belakang Yan Yangtian berdiri seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu dari roh dunia, dan itu jelas adalah roh dunia jubah abu-abu dari sekolah Lingyun. Ada apa? Pada saat yang sama, Yan Yangtian tidak bisa menahan diri untuk sedikit menoleh dan bertanya pada World Spiritist berjubah abu-abu di belakangnya. Saya merasakan kekuatan mental yang sangat kuat, itu harus menjadi spiritualis dunia berjubah abu-abu. Jawab spiritualis dunia itu. Oh, sudahkah kamu menemukan siapa itu? Yan Yangtian sedikit mengernyit, menyadari bahwa pihak lain itu tidak mudah. Tidak, perasaan pihak lain sangat sensitif. Saya khawatir pencapaiannya dalam teknik roh dunia tidak kalah dengan milik saya. Sangat mungkin bahwa dia adalah tuan jubah abu-abu yang telah lama menghilang, kata ahli roh dunia itu. Tidak apa-apa, jika pria berjubah abu-abu itu benar-benar datang ke sini, itu mungkin bukan hal yang buruk. Tiba-tiba, Yan Yangtian tersenyum acuh tak acuh, lalu mengundang semua sekte untuk memasuki sekolah Lingyun, sebuah acara yang unik dan sangat megah. Upacara penyambutan dimulai. Ada alun-alun besar di sekolah Lingyun. Alun-alun ini sangat megah dan khusus dibangun untuk konferensi 100 sekte. Pada saat ini, para penguasa, tetua, dan murid dari banyak sekte berkumpul di alun-alun ini, mendengarkan pidato sambutan Yan Yangtian dan aturan konferensi 100 sekte. Konferensi 100 sekte mengumpulkan sekte-sekte terkuat di Qingzhou. Untuk memungkinkan sekte-sekte luar biasa mendapatkan perlakuan yang layak mereka dapatkan, kuota khusus telah disiapkan secara khusus untuk sesi konferensi 100 sekte ini. Kuota dapat dibebaskan dari semua kompetisi di konferensi 100 sekte, dan suzerain dan murid dapat langsung menantang suzerain terkuat dan murid terkuat yang memenangkan kompetisi di akhir konferensi 100 sekte. Yan Yangtian mengumumkan dengan suara tinggi. Jangan berpartisipasi dalam semua kompetisi, tantang murid terkuat dan tuan terkuat. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan ini? Ya,
murid terkuat dan tuan terkuat semuanya diambil oleh sekolah Lingyun setiap tahun. Di Qingzhou hari ini, di mana sekte yang memiliki kekuatan untuk menantang sekolah Lingyun. Meskipun tidak peduli sekte mana yang dipilih, itu tidak dapat mengalahkan sekolah Lingyun, tetapi ini setidaknya menunjukkan bahwa sekte yang dipilih dapat dikatakan telah memenangkan kekuatan sekolah Lingyun. Pengakuan adalah sekte terkuat di Qingzhou selain mereka. Sekte Tiga Kaisar. Perlakuan khusus semacam ini hanya bisa dinikmati oleh wanita cantik. Saya pikir sekolah Jade Maiden adalah yang paling mungkin. Sekte. Mengenai kuota khusus ini, siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya, kita masih harus mengundang tamu istimewa dari konferensi 100 klan ini, Tuan Qi Fengyang, untuk mengumumkannya. Yan Yantian berdiri di atas panggung dan mengumumkan dengan lantang. Pada saat yang sama, Qi Fengyang juga naik ke platform tinggi dan muncul di hadapan orang-orang. Ini Istana Qilin, patriark dari klan Qi, Tuan Qi Fengyang. Dikatakan bahwa Tuan Qi Fengyang telah melangkah ke tingkat ke-9 Xuanwu bertahun-tahun yang lalu. Sekarang dia tak terkalahkan di wilayah Xuanwu. Dia adalah master sejati. Seseorang datang untuk memberi selamat. Mengapa Istana Qilin mengirim orang kelas berat tahun ini? Saya juga mendengar bahwa guru Qi Fengyang memiliki hubungan yang sangat khusus dengan sekolah Azure Dragon, dan dia adalah saudara angkat Chu Feng, murid pertama dari sekolah Azure Dragon. Beberapa hari yang lalu, dia secara pribadi memimpin konferensi kenaikan sekolah Azure Dragon, jadi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak berita. Bagaimana sekolah Azure Dragon bisa memiliki hubungan dengan Tuan Qi Fengyang Panxiang? Sebagai Tuan Qi Fengyang, jangan katakan bahwa sekolah Azure Dragon hanyalah sekte kelas 2 sebelumnya. Bahkan jika mereka sudah menjadi sekte kelas 1, Tuan Qi Fengyang tidak akan melihat mereka secara langsung. Chu Feng menjadi saudara. Ini pasti rumor yang sengaja disebarkan oleh sekolah Azure Dragon untuk mempromosikan bahwa mereka telah menjadi sekte kelas 1. Ketika Qi Fengyang muncul di atas panggung, itu sekali lagi membangkitkan keheranan semua sekte, karena khusus status Istana Qilin, tidak peduli seberapa kuat berbagai sekte, mereka tidak berani tidak menghormati Istana Qilin. Namun, Chu Feng dari sekolah Azure Dragon juga menarik perhatian, karena tidak ada yang percaya bahwa pria besar seperti Qi Fengyang benar-benar akan menjadi saudara dengan anak nakal seperti Chu Feng. Sehingga mereka semua berharap bahwa Qi Fengyang akan mengungkapkan masalah kebenaran menempatkan Azure Sekolah Naga dan Chu Feng dalam situasi canggung. Karena sekte lain mempermalukan diri mereka sendiri seringkali adalah hal yang paling mereka sukai, terutama sekte Azure Dragon, yang mereka pandang rendah dari lubuk hati mereka. Bab 277 Wanita Cantik diundang. Saat ini, orang-orang sedang menunggu Qi Fengyang mengumumkan hasilnya, ingin tahu sekte mana yang bisa mendapatkan kuota khusus. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Qi Fengyang pertama kali tersenyum sedikit, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah di mana sekolah Jade Maiden berada. Apakah itu benar-benar sekolah Jade Maiden? Tampaknya tebakanku benar. Hanya wanita cantik yang dapat menikmati perlakuan khusus ini. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa jawabannya telah terungkap. Tetapi ketika Qi Fengyang mengatakan kalimat berikutnya, mereka terkejut. Aku tercengang sejenak. Sekte yang mendapat kuota khusus ini adalah sekte Azure Dragon. Qi Fengyang mengumumkan dengan suara keras. Apa? Sekolah Azure Dragon? Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata, sekolah Azure Dragon yang baru saja dipromosikan menjadi sekte kelas 1. Master sekte, ini? Para tetua penjaga dari sekolah Lingyun menatap Yan Yantian dengan mata cemas. Meskipun Ling Yunzong memberi Qi Fengyang hak untuk memilih kuota khusus ini, dia tidak menyangka bahwa dia akan bertindak begitu sembrono dan memilih sekte yang tidak disukai dan tidak disetujui semua orang. Meskipun Yan Yantian juga sangat tidak berdaya saat ini, dia hanya bisa tidak berdaya,
meskipun dia telah berkultivasi dengan baik dan merupakan penguasa sekolah Lingyun. Tapi menghadapi Qi Fengyang, pria besar dari Istana Qilin, dia tidak bisa berkata banyak. Setidaknya pada kesempatan ini, dia tidak bisa menyapu wajah Qi Fengyang, jadi dia hanya bisa diam-diam melambai ke bawahannya, memberi isyarat agar mereka tidak berbicara. Omong kosong. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana kuota khusus seperti itu dapat diberikan ke sekolah Azure Dragon? Apa yang bisa mereka lakukan? Hubungan? Jika demikian, bukankah dia bertindak untuk keuntungannya sendiri? Ini terlalu tidak adil. Pada saat ini, terjadi keributan di antara kerumunan, dan beberapa orang bahkan memprotes secara terbuka. Karena Qi Fengyang memilih sekte yang tidak disetujui oleh mereka dan semua orang memandang rendah, dapat dikatakan bahwa pilihan Qi Fengyang tidak cukup untuk meyakinkan publik, tidak peduli seberapa menonjol statusnya, itu juga akan menyebabkan ketidakpuasan orang. Boom, tapi pada saat ini, Qi Fengyang membuat gerakan tiba-tiba dan meninju langit, dan pukulan itu meledak seperti guntur. Momentum yang kuat membuat langit dan tanah berguncang bersama, dan sekte di bawah, semuanya terlibat dalam pukulan ini. Setelah satu pukulan, kerumunan yang sangat bising segera menjadi tenang, sementara Qi Fengyang melirik kerumunan dengan tatapan tajam itu, dan berkata dengan dingin, "Apa maksudmu? Apakah ini pilihan melawanku?" Qi Fengyang sangat keras. Dan begitu dia mengatakan ini, kerumunan yang sudah sunyi tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Bahkan jika mereka tidak puas di hati mereka, pada saat ini tidak ada yang berani mengatakan kata tidak puas. Tuan Qi Fengyang memiliki mata yang cerdas, dan saya percaya bahwa sekte yang dia pilih pasti akan memberi kita kejutan yang tak terduga. Pada saat ini, Yan Yang Tian berdiri, bertepuk tangan sambil berbicara. Setelah itu, para tetua sekolah Lingyun di platform tinggi juga bertepuk tangan satu demi satu, diikuti oleh tepuk tangan dari sekte di bawah, dan tepuk tangan menjadi semakin kuat, dan akhirnya bergema di seluruh sekolah Lingyun. Tetapi hanya bisa setuju tanpa daya hasil ini. Sejauh ini, Li Changqing dan Chu Feng, yang merupakan keajaiban di mata banyak orang, telah menerima perlakuan terbaik dalam konferensi 100 sekte ini. Mereka tidak hanya dapat dibebaskan dari berpartisipasi dalam berbagai kompetisi selama periode ini, tetapi mereka juga mendapatkan 2 istana yang sangat mewah untuk ditinggali Li Changqing dan Chu Feng. Singkatnya, mereka telah menerima layanan yang paling unggul. Tapi yang paling aneh adalah Qi Fengyang, yang dicurigai sebagai pejabat publik yang mementingkan diri sendiri, tetapi terus berlari ke kediaman Chu Feng, bermain catur dan mengobrol dengannya, terlepas dari pendapat orang lain, hingga suatu hari Istana Qilin memiliki sesuatu yang penting. Lakukan, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dan tindakan Qi Fengyang membuat semua orang menyadari fakta bahwa berita bahwa Qi Fengyang dan Chu Feng bersaudara bukan hanya rumor, itu jelas benar. Mengenai masalah ini, banyak orang merasa tidak dapat dipercaya, tetapi ada juga beberapa orang halus yang mulai merenungkan apakah Chu Feng benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa, seperti rumor, dia memiliki kekuatan tempur super dan mampu melintasi berbagai alam untuk menang. Jenius seni bela diri yang langka. Tapi tidak peduli apa, setidaknya di sekolah Lingyun ini, tidak ada yang berani melirik Chu Feng lagi, bukan karena hal lain, tetapi karena ada Qi Fengyang di belakang Chu Feng. Dengan mengandalkan poin ini, hanya sedikit orang yang berani melakukannya. Memprovokasi Chu Feng lagi. Dalam sekejap mata, konferensi 100 sekte secara resmi dimulai. Meskipun Chu Feng tidak pergi untuk melihat kontes antara berbagai sekte, dia mendengar berita yang sensasional. Itulah barisan yang dikirim Ling Yunzong untuk berpartisipasi dalam konferensi 100 sekte kali ini, yang sangat subversif. Jangan katakan bahwa Tuan Yan Yang Tian tidak berpartisipasi, dan bahkan para tetua tidak berpartisipasi. Apakah itu kontes antara raja atau murid? Mereka semua mengirim murid untuk berpartisipasi. Dan Dugu Aoyun, murid nomor 1 sekolah Lingyun yang menjadi terkenal di Qingzhou sebelumnya,
adalah murid yang mewakili sekolah Lingyun dan berpartisipasi dalam kontes suzerain. Hampir semua sekte sangat tidak puas dengan langkah Ling Yunzong, karena sekuat apapun Dugu Aoyun, dia masih junior, bagaimanapun, dia adalah seorang murid. Membiarkan Dugu Aoyun bersaing dengan tokoh setingkat raja seperti mereka sama saja dengan mempermalukan identitas mereka. Namun, karena kekuatan sekolah Lingyun, dan karena sekolah Lingyun mengadakan konferensi 100 sekte, banyak orang tidak berani berbicara, dan akhirnya menerima fakta ini secara diam-diam. Saudara muda Chu Feng, jadi kamu ada di sini. Aku telah mencarimu dengan sangat keras. Pada hari ini, Chu Feng sedang berjemur di bawah sinar matahari di tepi danau dan tidur siang, tapi tiba-tiba terdengar suara lembut dan manis. Gemetar Chu Feng terbangun dari mimpinya. Mendongak, wajah penasaran Chu Feng tiba-tiba menjadi sedingin es, karena orang yang dikenal Chu Feng adalah Bai Si yang diam-diam menginstruksikan Yan Ruyu untuk menggunakan Namong Xiao untuk memberinya pelajaran. Saudara muda Chu Feng, kamu tidak akan menyimpan dendam terhadapku atas apa yang terjadi hari itu, bukan? Melihat wajah Chu Feng dingin, Bai Si tidak gentar, tetapi memutar pinggang ular airnya, bergoyang ke kiri dan benar, berjalan ke Chu Feng di depannya, dengan senyum menawan, bertanya dengan manis. Jangan membuatnya begitu buruk, kamu mungkin juga memberitahuku jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Chu Feng melirik Bai Si dengan dingin. Dapat dikatakan bahwa Chu Feng sangat membenci wanita ini. Junior Brother Chu Feng, aku memang datang menemuimu untuk sesuatu, tapi bukan aku yang mencarimu, tapi senior sister Yan memintamu untuk menjelaskan. Bai Si tersenyum. Kembalilah dan beritahu Yan Ruyu bahwa tuan mudaku tidak tertarik padanya. Chu Feng berdiri tegak dan bersiap untuk pergi. Hei kakak junior Chu Feng, aku tahu kamu marah karena kakak senior yang menolak menemuimu hari itu, tapi aku jamin, kakak senior yang jelas bukan tipe wanita yang kamu pikirkan. Melihat ini, Bai Si berbaring tangan gioknya, meraih telapak tangan Chu Feng. Bab 278, ada obat dalam teh. Junior Brother Chu Feng, ini benar-benar hanya kesalahpahaman antara Anda dan senior sister Yan. Saya harap Anda bisa membicarakannya. Demi tuanku. Dan tuanmu, oke? Lagi pula, mereka berdua, lalu aku harap kamu bisa datang bersama dengan kakak senior Yan. Bai Si memegang erat telapak tangan Chu Feng dengan satu tangan, dan dengan lembut membelai telapak tangan Chu Feng dengan tangan lainnya. Pimpin jalan, aku ingin melihat trik apa yang kalian berdua mainkan. Chu Feng mengibaskan telapak tangan Bai Si. Jangan khawatir, hanya saja Chu Feng benar-benar bosan, jadi dia hanya tinggal di sana, jadi dia mungkin juga jalan-jalan dengan Bai Si. Junior Brother Chu Feng benar-benar baik. Anda akan tahu bahwa keputusan Anda sekarang adalah keputusan yang tepat. Bai Si tersenyum manis dan berjalan menuju arah Jade Girl Palace, tapi Chu Feng tidak melihat bahwa ketika Bai Si berbalik, senyum di sudut mulut sangat aneh. Dipandu oleh Bai Si, Chu Feng dengan cepat datang ke tempat di mana para wanita cantik dan tetua Istana Gadis Giok tinggal. Ketika keindahan Istana Gadis Giok melihat Chu Feng, mereka semua tersenyum manis untuk menunjukkan kebaikan mereka. Chu Feng tidak peduli dengan perubahan sikap para murid perempuan ini, karena dalam perjalanan ke sana, banyak murid perempuan dari Jade Might Palace sudah mulai mendekatinya. Di sisi lain, wajah Bai Si menjadi dingin, dan dia terus mengancam para murid perempuan yang menunjukkan kebaikan, menakut-nakuti beberapa murid perempuan yang ingin berbicara dengan Chu Feng. Hei, bukankah Chu Feng tunangan kakak senior Yan? Kenapa dia mengikuti Bai Si ke kediaman Bai Si? Setelah Bai Si dan Chu Feng pergi, para murid perempuan itu berkumpul dan berbisik. Karena dia tidak akrab dengan tempat tinggal para murid Istana Yunf, Chu Feng tentu saja tidak tahu bahwa Bai Si telah membawanya ke tempat tinggalnya. Namun, Chu Feng, yang tidak memiliki kesan yang baik tentang Bai Si, tidak percaya pada wanita ini, jadi setelah Bai Si pergi,
dia menyebarkan kekuatan spiritualnya dan menemukan bahwa buah dan makanan penutup di atas meja baik-baik saja. Jadi dia tidak berani menyerah, mengambil makanan secara blak-blakan, mengunyahnya dengan suapan besar. Saudara muda Chu Feng, terima kasih karena masih memberi saya kesempatan untuk datang ke sini menemui saya. Tiba-tiba, suara yang sangat lembut yang renyah sampai ke tulang perlahan terdengar. Mendongak, saya melihat Yan Ruyu berjalan masuk dari aula. Yan Ruyu hari ini tidak dilayani oleh murid inti dari sekolah Jade Maiden, tetapi mengenakan gaun merah muda panjang. Rok panjangnya sangat indah, tetapi cara pembuatannya sedikit lebih sedikit, yang memungkinkan untuk melihat dua bola bunga putih Yan Ruyu dan parit tak berdasar di tengahnya. Melihat ke bawah, orang bisa melihat dua kaki putih salju yang indah, halus dan halus, penuh kilau merah jambu. Dengan gaun seperti itu, ditambah dengan wajah manis Yan Ruyu, Chu Feng benar-benar terbakar oleh hasrat dan tidak bisa berhenti. Sejujurnya, Yan Ruyu memang cantik, mampu menarik perhatian Chu Feng. Jika Yan Ruyu bersedia menikahi Chu Feng sejak awal, Chu Feng mungkin benar-benar menikahi kecantikan ini, tetapi hari ini berbeda dari masa lalu. Bahkan jika ini gadismu cantik, dan Chu Feng pasti tidak akan menikahinya. Ada apa? Katakan langsung padaku. Waktu tuan mudaku terbatas. Chu Feng tidak ingin tertipu oleh trik kecantikan Yan Ruyu, jadi dia buru-buru memalingkan muka, menatapnya tajam, dan kemudian memiringkan kepalanya untuk melihat dia. Saudara muda Chu Feng, memang benar aku salah tentang apa yang terjadi hari itu, tapi tolong percayalah padaku, aku, Yan Ruyu, jelas bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Yan Ruyu duduk berhadapan dengan Chu Feng, dan tatapan tajam aroma tubuh juga datang mendekat, membuat hati Chu Feng tergerak. Orang seperti apa? Apakah kamu tahu orang seperti apa kamu di hatiku? Chu Feng mencibir. Jika saya tidak salah, saudara muda Chu Feng pasti berpikir bahwa saya, Yan Ruyu, adalah orang yang menyukai kesia-siaan. Ketika saya melihat basis kultivasi Anda yang rendah hati, saya dengan sengaja menolak untuk melihat Anda dan menolak kontrak pernikahan ini. Sekarang saya tahu bahwa kamu berbakat di Linyi, dan aku sengaja menyanjungmu dan ingin menikahimu, kata Yan Ruyu dengan patuh. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng tersenyum dingin, dan berkata, mungkinkah? Saya meminta Anda datang ke sini hari ini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi saat itu. Saya tidak berharap Anda memaafkan saya, dan saya tidak ingin Anda memiliki kesan yang baik tentang saya, karena bahkan sekarang, saya tidak ingin menikah dengan Anda. Sial, kamu sakit, kan? Kamu memanggilku ke sini hanya untuk mempermalukanku? Biarkan aku memberitahumu, kamu salah. Karena aku tidak pernah tertarik padamu. Kamu tidak ingin menikah denganku, dan aku tidak ingin menikah denganmu. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah denganmu. Pada saat ini, Chu Feng sedikit marah. Dia benar-benar tidak tahan Yan Ruyu mengatakan kata-kata seperti itu dengan penampilan ini. Saudara laki-laki Chu Feng, jangan marah. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku, Yan Ruyu, tidak ingin menikah denganmu karena aku meremehkanmu. Itu karena aku, Yan Ruyu, telah memutuskan bahwa saya tidak akan pernah menikah dengan siapapun dalam hidup ini. Saya meminta Anda di sini hari ini untuk meminta maaf, Pada titik ini, mata Yan Ruyu memerah, dan dua garis air mata panas mengalir keluar. Brengsek, kamu wanita pasti sakit. Chu Feng sangat tidak berdaya, berbalik dan hendak pergi, karena dia, yang sangat kuat secara mental, terkejut menemukan bahwa tindakan Yan Ruyu tidak berpura-pura berakting, tetapi mengungkapkan kebenaran. Tapi kenapa dia melakukan ini? Chu Feng benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Singkatnya, Chu Feng benar-benar tidak tahan dengan Yan Ruyu seperti ini, jadi dia pergi begitu saja. Saudara muda Chu Feng, jangan pergi. Pada saat ini,
Baisi berdiri dan menghalangi jalan Chu Feng. Apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Chu Feng tidak baik. Junior Brother Chu Feng, karena kamu tidak ingin menikah dengan senior sister Yan, mengapa kamu harus marah karena dia tidak ingin menikah denganmu? Dia hanya merasa bersalah atas apa yang dia lakukan saat itu. Jika kamu tidak marah, terima saja permintaan maafnya, oke? Hanya dengan cara ini dia bisa merasa nyaman, bujuk Baisi. Junior Brother Chu Feng. Pada saat ini, Yan Ruyu yang menangis berjalan dengan menyedihkan, memegang sepoci teh harum di tangannya, dan menyerahkannya kepada Chu Feng, berkata, tolong terima permintaan maafku. Oke. Aku memaafkanmu, aku belum pernah melihat wanita yang sakit sepertimu. Chu Feng hanya ingin pergi dari sini sekarang, karena dia benar-benar tidak tahan dengan penampilan menyedihkan Yan Ruyu, jadi dia mengambil teh harum dan meminumnya dalam satu tegukan. Ini buruk, tidak baik. Tapi begitu teh harum masuk ke perutnya, wajah Chu Feng berubah drastis, dan dia terkejut menemukan ada obat di dalam teh. Bab 279 membayar harganya. Ada obat di dalam teh? Teriak Chu Feng dalam hati, karena tepat setelah teh masuk ke perutnya, dia merasakan energi aneh menyebar di tubuhnya, langsung menyegel dantiannya, dan kekuatannya yang dalam mulai menyusut dengan cepat, dan segera dia merasakan energi aneh menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan lemah jatuh ke tanah. Sialan! Pada saat ini, Chu Feng tidak dapat berbicara, tetapi dia meraung di dalam hatinya dengan marah. Sambil mengaum, Chu Feng buru-buru mengedarkan kekuatan mentalnya, berkomunikasi dengan penghalang di ruang roh dunia, dan mengatur susunan penghalang kecil di tubuhnya untuk memblokir kekuatan obat yang aneh. Brengsek, obat jenis ini lagi. Chu Feng tidak bisa berkata-kata, karena ketika dia mengatur mantra untuk menutup kekuatan obat di tubuhnya, dia menemukan bahwa ada reaksi di perutnya, raksasa yang perkasa, sudah berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Chu Feng tidak bisa tidak mengingat bahwa dalam situasi di Vermilion Bird City saat itu, dia dibius lagi. Apalagi orang yang membiusnya kali ini sebenarnya adalah seorang wanita, dan wanita cantik pada saat itu. Tapi inti masalahnya adalah kekuatan obat dalam teh ini beberapa kali lebih kuat dari yang asli, jika bukan karena basis kultivasinya yang melonjak dan kemahiran dalam pesona. Dia mungkin telah ditelan oleh kekuatan obat dan kehilangan kemampuannya. Pikiran. Haha, kamu tercengang. Kamu telah dibius lagi. Kamu masih seorang spiritualis dunia. Oh, aku tertawa sangat keras. Kamu bilang kamu pria besar, tapi kamu dibius oleh seorang gadis 2 kali, dan kamu berhasil 2 kali. Lupakan Chu Feng. Jangan menolak, patuhi saja dia, ini adalah 2 wanita cantik. Sementara Chu Feng berjuang untuk memblokir kekuatan obat, Egi sombong, mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tertawa, memukulinya perut di tanah. Kamu gadis bau, jangan membuat masalah, bagaimana aku bisa terombang-ambing oleh hal semacam ini lagi? Chu Feng tidak menyerah, tetapi terus memblokirnya. Dan setelah banyak kerja keras, Chu Feng akhirnya mengandalkan sarana spiritualis dunia berjubah abu-abu untuk sepenuhnya menyegel kekuatan obat di tubuhnya. Namun, ketika semua kultivasinya pulih, Chu Feng tidak segera bangun. Sebaliknya, dia berbaring di tanah dengan mata terpejam, berpura-pura tidak sadarkan diri, karena dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan kedua bajingan ini. Junior Sister Baisi, bukankah terlalu berlebihan bagi kita untuk melakukan ini? Pada saat ini, Yan Ruyu menatap Chu Feng yang berwajah merah tergeletak di tanah, khawatir dan bersalah, tetapi juga sedikit bingung. Di sisi lain, Baisi melirik Chu Feng dengan sangat tenang, lalu berkata dengan acuh tak acuh kepada Yan Ruyu, "Kakak Yan, jangan khawatir, jangan bilang Chu Feng akan merasa dirugikan jika aku menemaninya tidur dengannya." Baisi. Sementara itu, Baisi dengan percaya diri menggerakkan rambut hitamnya, dan aroma samar tercium keluar,
menunjukkan godaan terakhir. Hanya saja dia jatuh cinta pada payudaramu, bukan seperti yang dia maksudkan, kita seperti ini. Yan Ruyu masih sedikit khawatir. Oke, kakak perempuanku yang baik, jangan terlalu ragu. Kamu tidak bisa melakukan itu dengan laki-laki. Kamu tidak bisa melakukannya, tapi aku bisa melakukannya. Selain itu, aku di sini untuk membantumu. Chu Feng telah melakukan sesuatu tentang pria dan wanita, maka itu berarti Chu Feng telah melakukan sesuatu untuk merasa kasihan padamu. Tuan tahu bahwa dia pasti akan membatalkan kontrak pernikahan antara kalian berdua, dan pada gilirannya memenuhi aku dan Chu Feng. Aku ingin menemukan pria yang dapat diandalkan dan memiliki potensi, meskipun Chu Feng ini masih muda, dia memiliki semua yang aku butuhkan. Ini tidak hanya membantumu, tetapi juga memenuhi adik perempuan juniorku dan aku. Baisi berbicara, lalu mendorong Yan Ruyu keluar dari rumah, dan Yan Ruyu menatap Chu Feng dengan wajah bersalah, bertanya-tanya apakah dia harus pergi begitu saja. Dan Chu Feng, yang telah mendengar semuanya di telinganya, sudah sangat marah saat ini. Setelah sekian lama, dia benar-benar kewalahan oleh kedua pelacur ini. Jika dia tidak menggunakan metodenya saat ini untuk memblokir kekuatan obat, itu akan menjadi kerugian kecil hari ini, reputasinya juga akan hancur, dan dia mungkin dipaksa untuk menikahi wanita jalang yang berbahaya itu, Baisi. Ditipu seperti ini benar-benar membuat Chu Feng sangat marah, dia tidak bisa menerima kerugian ini secara gratis, dan dia harus membayarnya 2 kali lipat kepada kedua pelacur itu. Memikirkan hal ini, Chu Feng tiba-tiba berdiri, menunjuk ke Yan Ruyu dan Baisi yang mendorong dan berteriak, dan berkata, "Baiklah, kalian berdua bajingan, aku percaya kalian, tapi kalian sangat jahat padaku, hari ini aku." Harga. Chu Feng, kamu, melihat Chu Feng tiba-tiba terbangun, baik Yan Ruyu dan Baisi terkejut. Chu Feng, bukan urusan Baisi untuk menyerangku. Yan Ruyu adalah yang pertama bereaksi, dia mengedipkan mata pada Baisi terlebih dahulu, lalu buru-buru berdiri di depan Chu Feng. Dan tubuh halus Baisi itu membeku, ingin lari keluar dari aula ujian istana. Saya tidak tahu apakah dia ingin melarikan diri, atau dia ingin memanggil penyelamat. Jangan munafik, kalian berdua tidak ingin melarikan diri hari ini. Namun, dengan gelombang lengan Chu Feng, penghalang megah menutup istana, tidak peduli berapa banyak Baisi membombardirnya, dia tidak bisa shake it dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain berteriak keras, tetapi orang-orang di luar tidak bisa mendengar apa-apa. Berteriak sebanyak yang kamu mau, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu jika tenggorokanmu patah. Chu Feng melirik Baisi dengan jijik, dan kemudian menghentikan pinggang Willow Yan Ruyu. Di bahu, sosok itu menyapu ke kamar tidur dan melemparkan Yan Ruyu dengan keras ke tempat tidur besar. "Ah Chu Feng, apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini, Yan Ruyu ingin bangun dan melarikan diri, tetapi paksaan yang berasal dari Chu Feng sangat kuat, benar-benar menekannya, dan dia hanya bisa berguling. Tempat tidur, tapi dia bahkan tidak bisa berdiri. "Kenapa? Kenapa kamu bilang aku lakukan? Kamu dan aku tidak punya keluhan. Kenapa kamu begitu kejam padaku? Kamu menjaga tubuhmu seperti batu giok, dan kamu tidak ingin menikah jika tidak ingin menikah. Mengapa Anda harus membuat masalah dengan saya lagi dan lagi? Apa yang saya, Chu Feng, memaksa Anda? Sudah kubilang, kau memaksaku. Hari ini, bukankah kau ingin menjaga kesucian aku, Chu Feng, harus menghancurkan kesucianmu hari ini? Kamu tidak bisa melakukan hal-hal antara pria dan wanita. Aku tidak akan melakukan hal-hal antara pria dan wanita denganmu. Chu Feng sangat marah, matanya merah darah, serigala lapar menyerbu. Untuk makan, dan menekan tubuh Yan Ruyu, pada saat yang sama, sebuah tangan besar terangkat,
memegang Yan Ruyu dengan puncak kembar yang membulat, satu tangan besar turun, membelai kaki putih Yan Ruyu yang indah. Ah, Chu Feng, biarkan aku pergi, aku mohon, aku tidak bisa melakukan hal semacam itu dengan seorang pria, aku benar-benar tidak bisa, tolong, biarkan aku pergi. Yan Ruyu berjuang mati-matian, menangis berlinang air mata. Semakin Anda tidak ingin memberikannya, semakin saya menginginkannya. Ini adalah harga yang telah Anda bayar untuk memfitnah saya. Namun, dia hanya bisa menambah sifat binatang Chu Feng. Dengan suara, dia merobek Yan Ruyu. Gaun merah muda panjang menjadi dua bagian pada saat ini, tubuh halus Yan Ruyu yang seputih salju dan mempesona sepenuhnya ditampilkan di mata Chu Feng. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh kakak senior Yan. Datanglah padaku jika kamu mau. Pada saat ini, Baisi berlari masuk. Melihat Chu Feng memukuli Yan Ruyu, wajah Baisi berubah drastis. Dia mengambil inisiatif melepas rok panjangnya, memperlihatkan lekukan menggoda itu, dan bergegas menuju Chu Feng. Pergilah. Namun, dengan lambaian tangan besar Chu Feng, ledakan momentum menjatuhkan Baisi ke sudut dinding, dan berteriak padanya, untuk bajingan sepertimu yang ingin menjadi wanitaku, kamu tidak layak. Setelah mengatakan itu, Chu Feng melemparkan dirinya ke arah kecantikan Yan Ruyu di bawahnya, dan dua tangan besar Chu Feng mulai dengan panik berjalan di sekitar tubuh batu giok Yan Ruyu. Perasaan halus membuat Chu Feng ingin berhenti, dan tidak tega berpisah dengannya lagi tinggalkan tubuh giok yang sempurna ini. Pada saat yang sama, mulut besar Chu Feng dengan erat menggigit bibir merah Yan Ruyu. Tidak peduli seberapa keras teriakan Yan Ruyu, dia masih menolak untuk melepaskannya. Akhirnya, sifat binatang Chu Feng menjadi kejam, dan dia kehilangan alasan terakhirnya. Dia membuka kaki ramping Yan Ruyu, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di pinggangnya. Dia hanya mendengar teriakan Yan Ruyu, ah, Chu Feng sudah hancur melalui final Yan Ruyu garis pertahanan menjadi satu dengan keindahan ini. Bab 280 Seni Misterius Terlarang. Di dalam kamar, Yan Ruyu terbaring tak bergerak di tempat tidur, gaun merah muda yang hancur menutupi area terlarangnya yang paling seksi, tetapi setiap inci kulit putih yang terlihat di luar rok begitu memikat. Meski tubuh mungil ini sudah lama bermandikan keringat dan ditelan bibir seseorang, lekuk tubuh yang sempurna, ditambah dengan sedikit lendir, terlihat semakin seksi dan menawan. Namun, pada saat ini, Yan Ruyu seperti ikan mati, terbaring tak bergerak, dia hanya bisa melihat sedikit naik turunnya dadanya ketika dia terengah-engah. Air mata menggenang di matanya, wajahnya pucat, seolah-olah hal terpenting dalam hidupnya telah diambil, dan dia jatuh ke dalam depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah hidupnya telah berakhir. Adapun Baisi, meskipun dia juga telanjang, dia tidur di sudut tembok. Karena Chu Feng tidak menyentuhnya, karena sebelumnya Chu Feng dikendalikan oleh amarah, dan ingin bernyanyi melawan mereka berdua. Baisi ingin tidur dengan Chu Feng, tapi Chu Feng menolaknya. Yan Ruyu tidak ingin berhubungan seks dengan pria, jadi Chu Feng ingin melakukannya dengannya. Ini adalah harga yang dibayar Chu Feng untuk membiarkan mereka menipu pada dia. Chu Feng mengenakan pakaiannya sendiri, dengan sedikit keringat di dahinya, dan senyum puas di wajahnya meskipun karena kemarahan dan balas dendam dia mendorong wanita cantik Yan Ruyu ke bawah. Dia tidak punya pilihan selain jika Anda jangan mengakuinya. Yan Ruyu adalah seorang yang cantik, tubuhnya yang sempurna tidak kalah dengan Suro. Dan itu memberi Chu Feng pengalaman yang luar biasa. Terutama noda darah samar di tempat tidur memberitahu Chu Feng bahwa Yan Ruyu ini tidak sok. Dia benar-benar dijaga seperti batu giok, setidaknya dia benar-benar perawan. Tiba-tiba, tubuh Yan Ruyu bergetar, dan kemudian dia menyusut menjadi bola, mengepalkan tangannya, wajahnya menunjukkan rasa sakit, seolah-olah dia sedang menahan semacam siksaan. Hei,
ada apa denganmu? Chu Feng mengerutkan kening, merasakan dengan kekuatan spiritual, dia menemukan bahwa tubuh Yan Ruyu sedang mengalami perubahan, energi aneh melonjak, menyebar, dan melahap setiap inci kulitnya. Aduh! Pada saat ini, Yan Ruyu tiba-tiba berteriak, lapisan api biru meluap dari tubuhnya, dan sambil berputar di sekitar Yan Ruyu, tubuh Yan Ruyu perlahan terangkat dan melayang di udara. Aura ini sangat aneh, ada apa dengan tubuhnya? Chu Feng tercengang, dan menatap semua yang ada di depannya dengan tercengang. Karena dia menemukan keheranannya bahwa pada saat ini, aura Yan Ruyu meningkat dengan cepat itu bukan karena kultivasinya meningkat, tetapi kekuatan tempurnya meningkat, tetapi telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan dalam sekejap mata. Tapi ini bukan apa-apa, yang paling mengejutkan Chu Feng adalah tubuh Yan Ruyu telah mengalami perubahan seperti itu, pada kulitnya yang awalnya seputih salju, muncul lapisan benda biru. Benda itu berkilau, seperti baju besi kecil, tetapi Chu Feng yang berpengetahuan luas bisa tahu sekilas bahwa itu bukan baju besi, tapi sisik ikan, dan sisik ikan biru benar-benar tumbuh di tubuh Yan Ruyu, dan seperti baju besi, itu membungkus di sekitar tubuhnya. Chu Feng, jika aku tidak mati, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Yan Ruyu memalingkan wajahnya, dan pada saat ini Chu Feng dapat melihat bahwa mata indah Yan Ruyu, yang awalnya seperti galaksi, berubah menjadi dua. Lampu merah saat ini sangat ganas, ini bukan lagi mata manusia, lebih seperti setan. Setelah mengatakan, Shua, Yan Ruyu meraih gaun Baishi dan meletakkannya di tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar, hanya mendengar, boom, napasnya sudah lolos dari jangkauan penginderaan Chu Feng. Apa yang terjadi di sini? Kekuatannya benar-benar meningkat ke level ini. Chu Feng mengejar keluar dari ruangan, dan menemukan bahwa pesona yang dia buat di istana telah hancur berkeping-keping. Pada saat ini, meskipun Chu Feng sangat heran, dia tidak ragu-ragu, sebaliknya, dia meregangkan tubuhnya, mengusir teknik pertahanan udara, dan mengejar Yan Ruyu ke arah dia melarikan diri. Pada awalnya, Chu Feng dapat mengejar kecepatan Yan Ruyu dengan mengandalkan kekuatan teknik pertahanan udaranya, tetapi untuk beberapa alasan, kecepatan Yan Ruyu menjadi lebih cepat dan lebih cepat setelah membuangnya, Yan Ruyu tidak terlihat dimanapun. Bagaimana mungkin, dia jelas hanya aura tingkat kelima Suanu, bagaimana dia bisa benar-benar melampaui saya dalam hal kecepatan? Pada saat ini, Chu Feng melayang di langit, melihat ke arah di mana Yan Ruyu menghilang, matanya penuh kengerian. Chu Feng, sepertinya kamu telah membuat musuh besar kali ini. Tiba-tiba, Egi, yang sudah lama terdiam, berbicara. Egi, apa maksudmu? Mungkinkah Yan Ruyu juga memiliki fisik khusus? Dia juga tubuh yang diberikan dewa. Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa perubahan Yan Ruyu barusan di luar akal sehat. Gadis berpakaian ungu, Chu Feng mau tidak mau memikirkan tubuh ilahi yang diberikan dewa semacam itu dengan kemampuan khusus dan kekuatan tempur yang menakutkan. Tidak, berdasarkan apa yang terjadi padanya sebelumnya, perubahan tubuhnya barusan, dan kalimat yang aku katakan kepadamu sebelum pergi, aku menilai bahwa dia bukan tubuh yang diberikan dewa, tetapi telah mempraktikkan semacam seni misterius terlarang. Seni misterius terlarang. Chu Feng mendengar kata ini untuk pertama kalinya. Itu benar, seni mistik tabu berbeda dari seni sihir biasa. Itu adalah seni mistik yang menakutkan yang hanya bisa dibuat oleh ahli top. Seni mistik semacam ini bisa membuat orang biasa-biasa saja mendapatkan kekuatan yang tidak biasa. Jika Anda tidak hati-hati, usaha Anda sebelumnya akan sia-sia, dan hidup Anda akan terpengaruh. Karena latihan semacam ini seharusnya tidak ada sejak awal, itu melanggar hukum seni bela diri antara langit dan bumi. Jika itu melanggar aturan, itu pasti akan dihukum. Oleh karena itu,
Orang yang mempraktekkan seni yang mendalam semacam ini akan memiliki perubahan tertentu dalam tubuh mereka. Itulah sebabnya disebut seni misterius tabu. Masuk akal bahkan jika tabu seperti itu seni misterius ada di dunia, bukan Yandruyu yang bisa mempraktikannya. Saya telah tiba, tetapi sejak saya menemukan makam kaisar dan menara hantu Asura di sini, saya tidak terlalu terkejut bahwa seni mistis tabu muncul di benua Kyushu ini. Meskipun daratan Kyushu sekarang menjadi tempat berkumpulnya sampah, pasti ada banyak orang kuat saat itu, dan hanya ada sedikit orang kuat. Masih ada harta yang ditinggalkan oleh orang-orang besar itu di sini, dan mereka yang memiliki peluang besar bisa temukan mereka. Menciptakan seni misterius terlarang bukanlah orang baik. Mereka seringkali adalah sosok setingkat iblis yang haus darah. Tampaknya benua Kyushu dulunya adalah tanah yang tidak nyaman. Egi menjelaskan sudut pandangnya secara detail, tetapi matanya berpikir keras, seolah-olah dia telah membayangkan masa lalu pemandangan umum seperti apa daratan Kyushu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.